Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Farroji dari Prodi TMK Teknik Manufaktur Kapal kelas 3B. Di sini saya akan mempresentasikan tentang redesain perancangan kapal pariwisata berbahan dasar plastik HDPE di perairan Teluk Ijo yang ada di Banyuwangi. Pantai Teluk Ijo terdapat pemandangan yang indah karena pantainya yang berwarna hijau dan pasirnya yang berwarna putih. Untuk mendukungnya industri maritim, kita membutuhkan transportasi laut, yaitu kapal. Seiring dengan berkembangnya zaman saat ini, kapal berbahan dasar kayu sudah mulai ditinggalkan dan berubah menjadi kapal berbahan dasar fiberglass. Kebutuhan kayu dengan kualitas yang bagus sangat mahal dan langka. Oleh karena itu, banyak yang memilih menggunakan bahan dasar fiberglass. Tetapi bahan fiberglass sendiri cukup mahal. Adapun bahan yang lebih murah dari fiberglass yaitu menggunakan bahan plastik HDPE. Dalam masalah ini, banyaknya bedanya ukuran yang berada di Pantai Teluk Ijo membuat suatu kapal menjadi berbeda-beda. Adapun tidak adanya desain yang standar terhadap pantai yang berada di Teluk Ijo itu. Bentuk kapal juga tidak sesuai dengan kondisi ombak dan kondisi pantai yang ada di situ. Tujuannya yaitu untuk mendapatkan bentuk kapal di Pantai Teluk Ijo yang sesuai dengan dijadikan sebuah model kapal plastik berbahan dasar plastik HDPE. Untuk mendapatkan ukuran yang sesuai dengan desain kapal berbahan dasar plastik HDPE, redesain kapal sebagai model kapal ini berbahan dasar plastik HDPE sangatlah cocok, yaitu bermanfaat bagi peneliti untuk adanya desain standar yang sesuai dengan pantai di Teluk Ijo dan juga menjadikan transportasi utama untuk wisata pantai di Teluk Ijo dan juga memberikan penyelesaian masalah terhadap langkanya kayu dan mahalnya fiberglass. Kapal yang berada di Teluk Ijo sangat bervariasi. Perbedaan bentuk yang paling dominan dibedakan berdasarkan material yang digunakan, sedangkan ukuran kapal secara garis besar dibedakan berdasarkan kapasitas muatnya. Kapal hanya digunakan untuk mengantarkan wisatawan menuju ke Pantai Teluk Ijo. Biasanya kapal memuat penumpang 5 hingga 10 orang tergantung material dan model kapalnya. HDPE merupakan salah satu plastik yang aman digunakan karena kemampuannya untuk mencegah reaksi kimia antara kemasan plastik berbahan HDPE dengan makanan atau minuman yang dikemasnya. HDPE memiliki sifat bahan yang lebih kuat, keras, buram, dan lebih tahan terhadap suhu tinggi. Untuk optimasi desainnya, semua proses konsepsi, invesi, visualisasi, perhitungan, penyusunan bagian-bagian perbaikan atau penyempurnaan bagian penguraian. Detailnya yaitu menentukan bentuk dari produk rekayasa dalam desain suatu model. Terdapat beberapa proses secara singkat. Tahap-tahap tersebut diuraikan sebagai berikut. Yang pertama yaitu market dan juga spesifikasi, konsep desain, dan detail. Setelah itu manufaktur atau pembuatannya. Untuk pembuatannya biasanya kita menggunakan lens plan atau rencana garis. Rencana garis sendiri yaitu memproyeksikan potongan pada lambung kapal dengan berbagai rangkai bidang atau sudut pandang. Ada 3 bidang atau sudut pandang yang biasanya dirancang pada lens plan ini, yakni shear plan, body plan, dan HPP. Dan juga penunjangnya itu seperti stabilitas kapal, merupakan kemampuan suatu benda untuk kembali ke posisi awal seperti sebelum benda tersebut bergerak. Berikut merupakan titik-titik penting dalam stabilisasi antara lain yaitu titik maintenance center, titik utama yaitu titik tengah, titik berat, dan titik apung. Untuk memulainya penelitian ini, kita harus mengidentifikasi kondisi ombak dan juga bentuk kapal seperti panjang dan lebarnya. Setelah itu, kita harus mengoptimasi desain. Perencanaan awal itu pembuatan lens plan untuk melihat gambar yang sudah ditentukan.
Setelah itu kita harus menganalisa rancangan desain agar nantinya cocok dengan kondisi di pantai Teluk Ijo yang berada di Banyuwangi. Untuk pengujiannya sendiri, saya menggunakan aplikasi yang berada di PC yaitu Maxuf untuk menguji titik stabilitas dan keefektifan desain tersebut. Jika sudah kita analisa dan sesuai dengan yang kita harapkan, maka kita harus membuat laporan tersebut. Sekian, terima kasih. Apabila ada kesalahan kata dan lain-lain, saya hanyalah manusia biasa. Maka dari itu, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.